Selamat pagi semuanya anak-anak Miss. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada kesempatan kali ini kita bisa bertatap muka melewati pembelajaran online. Nah, ini video ini khusus saya buat untuk kalian. Nah, jadi kita akan membahas lanjutan materi yang sebelumnya. Nah, tadi biasanya anak-anak Miss masih ingat kita membahas berdasarkan corak kehidupan. Nah, jadi berdasarkan corak kehidupan itu terbagi 3, berburu dan meramu, lalu bercocok tanam dan perendagian. Nah, itu kan tadi Miss kasih videonya ya. Nah, sekarang Miss akan membahas tentang berdasarkan aspek kehidupan. Manusia zaman praaksara berdasarkan aspek kehidupan. Nah, jadi di sini kita bisa lihat aspek kehidupannya yang kita teliti hari ini, kita bahas tuh banyak sekali. Baik dari ekonomi, sosial, budaya, kepemimpinan dan lain sebagainya. Kita akan bahas. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang kehidupan sosial. Nah, bagaimana sih kehidupan sosial pada zaman praaksara tersebut? Nah, jadi anak Miss tolong disimak baik-baik. Nah, jadi anak-anak Miss, selama ratusan ribu tahun yang lalu, sejak zaman batu sampai batu Madia, batu tengah, nah biasanya masyarakat praaksara itu biasanya hidupnya sebagai masyarakat nomaden. Nomaden itu apa? Adalah masyarakat yang hidup berpindah-pindah. Nah, biasanya mereka berpindah dari tempat satu ke tempat yang lain untuk mencari makanan, dan mereka berjalan berpuluh-puluh tahun, bahkan beratusan tahun, atau bahkan waktu mereka banyak sekali menghabiskan waktu seperti itu. Nah, selama hidupnya mereka hidupnya nomaden, berpindah-pindah. Nah, itu corak kehidupan sosialnya. Biasanya mereka ketika di suatu tempat, nah biasanya mereka menemukan banyak bahan makanan seperti binatang buruan. Nah, setelah dapat hewan binatang buruan, nah mereka tinggal di sana. Miss, setelah mereka habis makannya gimana? Jadi setelah habis ya mereka berjalan lagi mencari makanan selanjutnya. Nah, jadi selama kamu bayangkan ya, selama ratusan ribuan tahun yang lalu, dari zaman batu dari zaman batu tua sampai batu tengah sampai batu Madia, itu mereka melakukan hal seperti itu. Mereka melakukan kehidupan nomaden berpindah-pindah. Nah, biasanya kehidupan mereka itu disebut dengan food gathering. Nah, mereka memakan hasil makanan mereka itu tidak menetap. Jadi selama berabad-abad, lah seperti itu mereka. Biasanya anak-anak Miss bisa lihat nonton seperti cerita-cerita manusia-manusia zaman dulu atau manusia-manusia primitif yang sering ada di televisi ya. Nah, itulah salah satu contohnya yang menggambarkan ciri-ciri kehidupan mereka. Nah, jadi kepintaran Miss, apa sih kepintaran mereka pada saat itu, pada masa kehidupan sosial? Nah, jadi pada masa itu kepintaran mereka itu adalah ketika ingin membakar. Nah, jadi biasanya ketika ingin membakar hewan buruan mereka makan. Jadi mereka makan itu mereka bakar dulu hewannya. Biasanya dia menggores-goreskan batu, setelah jadi api atau bara, barulah mereka membakar makanannya mereka tersebut. Itu ya. Nah, selanjutnya kita akan lihat ke bidang kepemimpinan. Nah, jadi di sini dalam bidang kepemimpinan biasanya manusia praaksara pada zaman dulu dalam bidang kepemimpinan itu dilihat saat berburu. Nah, itu kita bisa lihat di saat lemah dan kuatnya manusia purba pada zaman itu. Nah, biasanya kalau manusia purba zaman dahulu yang kuat itu biasa dijadikan pemimpin. Nah, jadi bidang kepemimpinan itu gimana, Miss? Nah, jadi mereka memilih pemimpin mereka itu dilihat dari bagaimana mereka berburu hewan. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi di saat yang lemah, kuatnya, kalau ia kuat ya ia akan dipilih sebagai pemimpin pada masa nomaden ini. Nah, jadi yang kuat yang jadi pemimpin yang akanlah melindungi anggota-anggotanya.
di saat mereka berburu hewan-hewan untuk mencari makanan. Nah, kita akan melihat di bidang teknologi. Nah, untuk mendapatkan makanan yang banyak serta binatang buruan yang memadai untuk anggota kelompoknya, nah jadi diperlukanlah peralatan berburu. Jadi dalam proses perkembangannya, mereka menggunakan batu perimbas yang contohnya itu batu perimbas itu pada zaman batu ya. Nah, jadi batu perimbas yang digenggam untuk membunuh binatang. Nah, jadi teknologi itu mereka gunakan yang berasal dari alam-alam sekitar. Nah, jadi peralatan untuk berburu mereka gunakan senjata dari tulang dan batu. Lalu mereka gunakan tadi Miss bilangkan kapak genggam untuk mencari buruan. Jadi dengan menggunakan alat-alat tersebut, mereka menjadi banyak mendapatkan hewan buruan buat anggota kelompoknya. Jadi semakin lama anggota, semakin banyak dan menyebar ke seluruh kepulauan Nusantara. Jadi ketika zaman Pleistosen atau zaman es, sebagian laut dangkal di kepulauan Nusantara. Nah, jadi kondisi geografis inilah seperti ini membuat mereka berpindah. Nah, karena itu terjadi yaitu pada zaman Pleistosen atau zaman es. Nah, jadi sebagian laut dangkal di kepulauan Nusantara. Nah, jadilah mereka berpindah-pindah. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang zaman yang ketiga, tentang bidang yang ketiga yaitu bidang teknologi sudah. Nah, kita akan membahas bidang yang keempat yaitu bidang kehidupan ekonomi. Nah, kehidupan ekonomi. Nah, jadi di sini dalam kehidupan ekonomi untuk menunjang kehidupan menetap, manusia praksara menciptakan alat-alat, contohnya alat rumah tangga, alat pertanian, alat upacara ritual dan alat berburu. Kemungkinan ditandai dengan menanam ubi, biji-bijian, mulailah mereka menjinakkan hewan untuk mengolah makanan. Ini mereka biasanya sudah pandai membuat gerabah. Nah, biasanya gerabah itu digunakan ya untuk membuat wadah. Nah, jadi ketika mereka sudah mendapatkan hasil buruan ya mereka menaruh bahan-bahan tersebut di gerabah atau wadah makanan atau tempat masak. Nah, jadi biasanya ada juga untuk tempat penyimpanan mayat. Nah, jadi gerabah itu selain dia untuk wadah makanan, tempat memasak, dan dia juga biasanya untuk tempat penyimpanan mayat. Nah, jadi gerabah tersebut lalu dikuburkan bersama mayat. Nah, contoh seperti peti lah ya. Kalau dalam agama Kristen itu kan biasanya kalau dikubur menggunakan peti. Nah, selanjutnya dalam masyarakat hidup menetap kegiatan bercocok tanam diperlakukan pembagian tugas. Nah, jadi dalam pembagian tugas dan peran yang lebih rumit, masyarakat bercocok tanam juga mengenal kepemimpinan dan pembagian tugas. Jadi dalam mengerjakan lahan biasanya laki-laki dan anak-anak laki-laki itu biasanya mencari hewan buruan, makan dan pelihara. Biasanya perempuan ya memasak, mengasuh anak dan bekerja di ladang. Pada sistem kepercayaan. Nah, jadi pada sistem kepercayaan pada saat musibah mereka itu tidak dapat menjelaskan kenapa seperti itu terjadi. Mereka nggak paham. Nah, jadi ketika orang sakit, kenapa bisa sakit tuh mereka tidak bisa mengungkapkan alasannya. Nah, jadi ketika makan berkurang juga mereka nggak tahu jawabannya. Jadi di sini sistem kepercayaan pada zaman praksara tuh mereka menyimpulkan sendiri. Mereka menyimpulkan dengan pemahaman diri sendiri mereka. Jadi dari segi dari hal tersebut yang mereka simpulkan lahirlah yang namanya animisme dan dinamisme. Jadi mereka biasanya percaya, yakin roh-roh yang melekat di pohon, batu dan lain-lain. Nah, makanya mereka membuat sajen yang biasanya mereka berikan ke batu dan lain-lain upacara dalam penyembahan ritual. Nah, jadi mereka percaya batu-batu, lalu hewan-hewan lalu pohon-pohon besar. Nah, itu tempat penyembahan mereka. Jadi dengan cara ini mereka ingin supaya roh tidak mengganggu mereka.
Nah, jadi selanjutnya yang terakhir adalah perubahan sistem pengolahan makanan. Nah, jadi di sini anak-anak Miss, kalau nomaden itu biasanya food gathering dan food producing. Nah, jadi di sini kita bisa melihat kalau misalnya food gathering itu mereka makannya berpindah-pindah. Mereka dalam mencari makanan masih berpindah-pindah, tapi kita melihat di perubahan sistem pengolahan makanan apa sih yang berbeda. Nah, jadi dalam sistem pengolahan makanan berdasarkan uraian sebelumnya itu dapat disimpulkan bahwa perubahan dari masyarakat nomaden dan food gathering ke masyarakat bercocok tanam atau tradisi food product berkembang melalui proses. Nah, jadi proses tersebut dipengaruhi oleh waktu yang sangat panjang, perubahan dalam kemampuan pikir, serta berbagai tantangan alam yang dihadapi. Nah, jadi dilihat dari cara pandang sekarang, proses tersebut terjadi dari kondisi keterbelakangan ke kondisi yang lebih maju. Biasanya masyarakat food producting lebih maju dibandingkan dengan masyarakat food gathering. Nah, jadi kan tadi Miss bilang masyarakat food gathering itu ya masyarakat nomaden, masyarakat masih berpindah-pindah. Makanya dia dibilang food gathering. Tapi kita akan lebih ke pembaruan lagi, akan lebih ke arah lagi yang lebih maju. Mereka sudah seperti contoh di zaman perundagian itu sudah memakai food product. Nah, di mana mereka mencari hewan buruan tuh, setelah itu mereka bisa mengawetkan hewan tersebut. Nah, sehingga mereka sudah bisa menetap di tempat tinggal mereka. Seperti itu. Nah, cukup sekian penyampaian materi dari Miss. Terima kasih sebelumnya.